Seandainya aku punya doa yang pasti terkabul, aku akan khususkan doa ini buat penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang di bulan Ramadan siap untuk diingatkan. Masya Allah. Gitu. Ini yang membuka diri gitu ya pada umumnya. Terus siapa yang mau masuk itu aja. Itu aja. Kan? Jadi kita ini sebenarnya kufur nikmat. Kalau seumpama ya, orang sudah siap memasang telinganya untuk kita, ya, siap dinasihati, bahkan minta kita untuk menasihati, lalu kita nggak pergi. Bahkan itu kalau dalam bahasa hadis, bahasa Nabi SAW, itu adalah hak kewajiban, hak yang harus ditunaikan. Jadi kalau pergi berdakwah, ya boleh jadi itu perdebatan hukumnya, ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya. Tapi kalau orang minta didakwahi, itu berubah. Hukumnya menjadi wajib. Ya, ada orang minta didakwahi, misalkan mengatakan berilah saya nasihat, itu jadi wajib nasihat di situ, menjadi hak orang muslim yang harus ditunaikan. Atau misalnya ada yang minta tolong kirimkan dai ke sini. Nah, itu menjadi wajib, itu konteksnya sekarang kan. Jadi wajib, sehingga memang ya ada tugas bagi para kader, ya, ketika ada tawaran seperti itu untuk antusias, bersemangat mengambil bagian dari kebaikan ini kan, insya Allah. Itu saya rasa hal yang sangat penting dipahami ya. Artinya ya mungkin istilah netizen atau istilah-istilah orang aja bahwa kita nggak boleh egois dengan pahala kita gitu ya. Peluang kita banyak, tapi sebisa mungkin orang-orang yang mungkin belum tercerahkan atau masih minim butuh tambahan asupan pengetahuan, tambahan asupan ilmu untuk beribadah lebih baik lagi dan diingatkan supaya lebih bersemangat lagi. Harus kita datangi, harus kita ingatkan, harus kita dakwahi gitu ya. Ya kaidahnya begini. Kaidahnya itu sesuatu yang manfaatnya buat banyak orang itu lebih utama daripada yang manfaatnya buat diri sendiri. Itu kaidahnya begitu. Dan itu berlaku di dalam dunia dakwah ini. Termasuk dalam dunia dakwah. Betul. Makanya tuh kalau kita ini, mohon maaf ini ya, mungkin bahasanya perlu dipahami, lebih cermat. Belajar ilmu agama itu dalam konteks tertentu lebih afdal daripada qiyamul lail. Masya Allah. Ya. Kenapa? Misalkan ini dalam konteks tertentu gitu ya. Kita ada orang mau nanya tentang hukum waris ya, hukum waris yang sangat rumit tapi dan kita harus berikan jawaban. Mendesak kan ya, mendesak diberikan jawaban. Di waktu yang sama kita harus qiyamul lail ini. Bertabrakan ini kan antara mau murojaah dengan qiyamul lail. Dalam konteks begini, mana yang lebih utama? Memberikan jawaban yang benar atau qiyamul lail? Kalau qiyamul lail buat diri sendiri kan. Kalau memberikan jawaban yang bermanfaat, itu kan buat orang banyak. Ya, meskipun ini nggak juga harus dikonfrontirkan. Artinya dalam konteks tertentu, mungkin harus dipahami secara khusus juga. Ada belajarnya seperti apa sih kodak kan? Gitu. Cuman seandainya terjadi kan, tetap ilmu belajar dikedepankan. Kan kalau seperti perumpamannya seperti itu. Karena kembali kepada kaidah tadi, sesuatu yang manfaatnya buat diri sendiri itu tidak lebih utama daripada yang manfaatnya buat orang banyak. Sehingga ada ungkapan salah seorang salaf itu, Al-Qadi Abu Iyad, Al-Qadi Abu Iyad ya. Itu mengatakan begini, seandainya aku punya doa yang pasti terkabul, aku akan khususkan doa ini buat penguasa. Masya Allah. Iya. Karena punya efek yang besar gitu. Ya, penguasa kan ya, kita ini kan sekarang barusan selesai pemilu ini ya. Ya, saya ingatkan kepada netizen lah, atau apa nih bahasanya nih, apa namanya? Saudara-saudara kita. Ya. Insan medsos lah. Insan medsos. Kita boleh mengkritisi penguasa tentu dengan yang santun, tapi jangan lupa, jangan cuma kritik, tapi doa jangan lupa mendoakan. Allah. Siapapun pemimpin kita, dia berhak didoakan. Wajib kan ini. Jadi Abu Fudail Iyad, seorang salaf ya, mengatakan, seandainya aku punya doa yang pasti terkabul, aku akan gunakan doa itu buat pemimpin. Dia utamakan untuk itu. Iya. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, itu bagaimana penjelasannya? Ya kan? Dia bilang, kalau doa itu buat diriku, aku yang menikmati doa itu. Misalkan ini, dikasih Allah doa terkabul ya. Kemudian dia berdoa buat dirinya bisa supaya
sehat, panjang umur, naik haji, naik umroh kan buat diri sendiri itu kan. Ya, contoh ya. Nah, artinya ada doa yang buat diri sendiri kan ya. Meskipun itu bagus juga sebenarnya sih, bagus juga. Tapi kalau dia doakan buat penguasa, berdoa ya Allah, bagaimana penguasa menjadi penguasa yang soleh, ya, yang adil. Itu kalau pemimpinnya adil dan soleh, beliau mengatakan maka rakyat akan tenang, tentram ya, dan negeri akan aman. Sehingga keamanan suatu negeri dan rakyat yang tentram, sejahtera, itu manfaatnya besar sekali. Ya, betul. Sampai-sampai dia mengatakan, saat ini aku punya doa yang itu terkabul, aku hanya doakan buat pemimpin aja. Kenapa? Karena maslahat lebih besar. Ini artinya apa? Memang dalam aktivitas Ramadan ini ya, ada yang itu ke kita ya, penguatan buat kita ibadah, tapi juga ketika terbuka ruang untuk kemudian kita memberikan kemanfaatan yang lebih besar, ya disergap. Kira begitu apa namanya mindsetnya ya. Iya betul. Ini perlu dibangun. Dia jangan sampai Ramadan ini lewat, ayyam ma'dudat ini ya habisnya untuk yang begitu-begitu juga. Artinya tidak ada yang salah dengan ibadah kita, insyaallah itu bagus. Itu luar biasa sekali dan memang itu yang kita harapkan. Tapi keterpanggilan kita untuk berdakwah, memberikan peringatan, menyemangati orang untuk lebih maksimal berdakwah, dan itu tadi memberikan efek lebih besar kepada masyarakat, pada khalayak, itu tentunya akan menjadikan Ramadan kita lebih banyak berkahnya gitu. Dan apalagi terkhusus bagi orang-orang yang memang punya ilmu ya, punya pengetahuan, punya kemampuan untuk itu. Dan tentunya yang lebih penting punya kelapangan gitu ya. Iya. Jadi seperti itu Beb ya. Tapi mungkin terakhir mungkin Beb. Sebagai seorang dai kan harus fit dan sehat juga ya. Kalau ilmu insya Allah lah kita bisa banyak merojaah. Lalu kitab-kitab yang insya Allah tinggal diulang atau bahkan di searching engine ya, kalau ada apa namanya nih hujah-hujah atau misalnya dalil-dalil yang dicari kan. Iya. Tapi yang paling penting kan seorang dai juga harus sehat, kuat, dan memang punya visi dakwah yang tajam gitu ya. Nah, kira-kira tips-tipsnya seperti apa, supaya tetap fit, vitalitas, kokoh dan semangat gitulah. Saya masih ingat betul Bang ya. Masih ingat betul saya tuh waktu ketemu Ustaz Hasan Ibrahim di Jakarta. Allah yarhamhu. Ya. Orang tua kita Ustaz Hasan Ibrahim, semoga Allah merahmatinya. Amin. Dia waktu itu masih segar ingatan. Apa saya lupa ya. Terlontar dari ucapan beliau itu, perlu ada program agar bagaimana dai-dai itu sehat. Ya. Para ustadz sehat ya, diprogramkan khusus supaya terjaga kesehatan, apalagi di bulan Ramadan gitu. Mahal tuh kesehatan tuh. Mahal kesehatan. Jadi kalau tipsnya sih di bulan Ramadan ya supaya sehat ya mengkonsumsi yang cukup ya, tidak berlebihan. Ramadan ya. Mohon maaf, ini saya nggak terlalu ngerti juga persisnya bahaya daripada makan yang berlebihan di malam hari itu. Saya nggak tahu, nggak bisa menjelaskan secara medis ya. Tapi memang kalau melihat kepada sunnah Nabi itu kan kita dianjurkan kalau buka dengan kurma rutub ya, dengan kurma basah. Kurma basah nggak ada, buka dengan tamar ya, kurma yang kering. Kalau nggak ada, dengan air putih aja. Kenapa Nabi kemudian nggak menyebut makanan Arab yang lain dia? Ya, khubz atau ya roti atau apa lagi, kenapa ya? Mungkin itu yang jelas kita yakin ada maslahat, ada rahasianya kan. Ada faedahnya. Yang kedua memang salah satu yang bukan bagian dari Ramadan, tapi dia selalu menyertai Ramadan, adalah berlebihan dalam makan itu, selalu menyertai Ramadan padahal dia bukan bagian dari Ramadan. Selama ini terjadi ya, kan Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu, makan dan ini jangan berlebihan. Artinya tetap kita mengontrol supaya ini menjaga stamina kan ya. Maaf, bisa dirasakan itu orang yang berlebihan ketika berbuka puasa, kemudian ya mulai itu vitalitasnya itu ya, itu berbeda dengan yang ketika berbuka dia mengukur. Ya, lebih kuat itu insya Allah. Ya, karena kan bagaimanapun lambung itu bekerja. Iya, bekerja. Saya pernah dengar itu katanya sumo itu kan bisa gemuk begitu. Itu karena dia ada program dipuasakan. Jadi dipuasakan, dan begitu sudah sangat lapar
dikasih makan banyak. Gede badannya kan. Makanya kalau enggak begitu enggak akan bisa seperti itu ya. Kalau teratur makanannya enggak bisa. Kita khawatir ya. Ramadan yang kita kurang makan, maksudnya kita berpuasa, di ujung Ramadan makin gemuk badan kan mungkin. Dan itu kan enggak bagus. Artinya bagus tuh ya karena ada unsur berlebihannya kan. Satu. Yang kedua memang kita harus juga istirahat yang cukup. Ya kita boleh capek tapi ya tetap istirahat ketika untuk istirahat. Meskipun tidak boleh berdalil ya dengan dalil ibadahnya orang puasa, tidurnya orang puasa ibadah ya. Itu kan hadis dhaif. Hadis dhaif kan. Ini kadang-kadang masih ada ini. Masih banyak masih ada sebagian yang kemudian menggunakan hadis itu untuk menjustifikasi tidurnya ya. Sebenarnya kan normal-normal aja. Cuman memang Nabi sih ada tradisinya. Setiap 10 hari terakhir itu memang begadang. Ya, dia menghidupkan malamnya. Kata para ulama, malam itu dihidupkan dengan beribadah yang sangat banyak, hampir nggak tidur. Tapi itu kan cuma 10 hari terakhir. Nah, ya normalnya itu ya kita tetap ada istirahatnya. Kalau sudah kira-kira sangat capek, jangan dipaksakan. Kalau bahasanya tuh overload ya. Overload tetap artinya semua. Nggak boleh over lah. Nggak boleh over lah. Nggak boleh over, sehingga memang ya dai tetap harus mengontrol ini. Ya, ya itu bisa? Karena kemaslahatan untuk umat ini kan lebih besar. Benar. Hadirnya seorang dai dan dia sehat, dia berilmu dan dia datang hadir dia gitu kan tentunya memberikan manfaat besar bagi umat yang menunggunya. Ya mesti sehat. Nah, ya kalau nggak sehat nggak bisa apa-apa. Ya, kita hanya bisa melakukan yang preventif ya. Kita kan punya lembaga sendiri ya, lembaga yang membawahi dan mengurusi dakwah. Itu kalau di Ummul Qura kan dengan struktur organisasi Departemen Dakwah dan Sosial. Dan di situ untuk ya kalau istilahnya juga dia Yayasan Dakwah Center yang sudah lama memang kan. Yang memang tugasnya adalah mengorganisir, mengelola dan memaksimalkan memberdayakan dai-dai untuk disebar ke seluruh umat. Kira-kira apa yang khusus dan apa program utama di bulan Ramadan ini? Ya, Masya Allah ya. Kalau untuk dakwah, alhamdulillah sejauh ini kita memang sudah memberikan informasi kepada mitra-mitra dakwah kita, masjid-masjid ya, terkait kerjasama kegiatan-kegiatan ini yang melibatkan dai-dai kita. Ini rutin itu hampir tiap tahun itu 1.000 titik layanan lebih ya. Kalau tahun lalu tuh selama 30 hari kurang lebih. Selama 30 hari itu kan, kalau tahun lalu tuh 1.200 sekian titik yang harus dilayani kan ya. Balikpapan Utara, Barat dan sebagainya kan. Sampai ke Solapi gitu. Masya Allah. Ada rata-rata dai kita tuh yang dari Karayama tuh biasanya pulang jam 11 malam. Jam 11 malam kan perjalanan. Nah, ini Masya Allah teman-teman ya. Artinya mereka cukup antusias juga ya, semangat di dalam memberikan pelayanan dakwah ya. Nah ini kita sudah siapkan. Ya, insya Allah tahun ini juga segitu. Jumlah layanan tuh kemungkinan lebih dari 1.200. Artinya lebih dari itu insya Allah kita siap ya. Ya, bahkan kita kan juga sampai keluar Balikpapan kan. Kita sampai ke IKN kan dan sebagainya tuh. Nah, itu. Nah, jadi alhamdulillah semua sudah teragendakan, tinggal dievaluasi, kemudian pendampingannya insya Allah. Bahkan ini perhatian kayaknya bukan cuma para dai-dai senior ya. Termasuk calon-calon sarjana kita, kader-kader santri kita yang sudah cukup mumpuni secara keilmuan, itu kita sebar juga gitu. Harus disebar. Ya. Mereka harus diberi ruang untuk meningkatkan jam terbang. Karena kan dakwah kan juga jam terbang ya. Kalau sudah tinggi jam terbang itu biar didarat semenit sebelum ini jalan. Ya, saya punya pengalaman nih Bang. Jadi Ustadz ya, Ustadz Dudi. Jadi ada santri di salah satu cabang Hidayatullah terjadwal khutbah. Begitu sudah kena giliran, dia nggak muncul. Nyuruh bapaknya kan ya. Bapaknya itu kebetulan Ustadz juga kan ya. Nah, kenapa? Ustadz, tadi saya ada urusan, saya nggak sempat nyiapkan. Saya sampaikan begini, antum itu mestinya harus hafalin khutbah, ya 5 judul. Pokoknya itu aja diulang-ulang kan ya, hafal. Kalau antum hafal, biar didadak itu, tinggal antum mainkan aja kan. Tinggal putar kasetnya gitu. Dan ini sebenarnya rahasia para dai yang punya jam terbang ya. Jadi biar didadak khutbah 1 menit sebelum dia siap selalu karena itu tadi udah punya punya stok materi. Iya, ya itu kan
bagian dari layanan ya. Jadi kalau misalnya kayak di komputer tuh tinggal putar playlistnya aja. Ya, tinggal jalan, tinggal dijalankan aja kan. Iya. Ala kulli hal semuanya kan tetap adalah ilmu yang mau disampaikan, pencerahan. Iya, menghafal. Karena ilmu kan tidak gampang. Iya, sebenarnya yang hadza kalamullah itu kan sesuatu yang diulang-ulang. Benar, Masya Allah. Cuma memang kita manusia biasa juga memang harus sering diingatkan. Benar artinya sekali, sesuatu yang sudah kita tahu harus sering kita ingatkan lagi. Karena manusia ini kan lupa ya. Jadi gini, kalau dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ya, memang sesuatu itu sesuatu yang baik ya, harus diulang-ulang sehingga dia menjadi lintasan di kepala yang mengendap ke dalam hati agar menjadi kehendak Allah. Ini lintasan kalau nggak diulang-ulang, lupa, nggak akan mungkin turun ke hati jadi kehendak. Kenapa diulang-ulang? Supaya turun jadi kehendak, dan ketika dia terpatri dalam kehendak kita, dia akan jadi azam. Kan begitu tahapannya ya. Awalnya lintasan, kehendak, menjadi azam. Itu dari apa? Dari pengulangan. Nah, kita khawatir kalau yang terulang-ulang itu yang negatif kan? Iya, betul. Makanya itu pentingnya dai untuk hadir terus. Itu mengulang-ulang kan? Saya ingat ada teman dai kita mengatakan, saya khutbah kadang-kadang setahun cuma itu, yang cuma dari masjid selama setahun cuma itu materinya kan? Nah, kok begitu? Kan berupayalah upgrade diri ya. Dia sih menjustifikasi Al-Fatihah aja diulang-ulang. Itu ada plus minusnya sebenarnya. Cuma mungkin di situ juga mungkin letak pentingnya spirit seorang dai ya. Bahwa ketika meskipun dia ulang-ulang atau mungkin kalimatnya sederhana saja disampaikan, tapi karena ada spirit yang kuat sehingga keluarnya itu qaulan tsaqilanya sehingga betul mengena ke para jamaah yang mendengarkan. Bedanya mungkin di situ. Alhamdulillah. Tapi kalau itu mungkin ada sesi tersendiri untuk bahas. Nah itu urusan upgrade itu urusan kita ya, manajemen bagaimana kita melihat SDI ini atau para dai ini ya, dengan segala plus minusnya kita memberikan ruang untuk upgrade diri sebenarnya. Penting juga sih, karena sekarang ini kan sebagian sasaran dakwah itu kan sudah istilahnya itu sudah gen Z ya, bahkan gen alpha kan. Itu makanya kita dai juga memang harus menyesuaikan ya, mengupgrade keilmuan, upgrade. Karena itu ada namanya analisa kebutuhan juga. Ya, pasar seperti apa kebutuhan, analisa kebutuhan individu dan analisa kebutuhan masyarakat. Bagian dari ikhtiarnya lah ya. Insyaallah. Ala kulli hal pokoknya no time no dakwah gitu ya. No dakwah. Pokoknya harus ada waktu tanpa dakwah. Masya Allah ya. Kebetulan karena amanah saya kan di dakwah. Sehingga emang berbicara dakwah ini memang harus istilahnya itu harus on fire ya, harus maksimal ya. Ya mungkin kalau di bagian pendidikan ya dia menarik kepada konteks bagaimana Ramadan sebagai bulan tarbiyah pendidikan kan. Saya kira ini semangatnya ayam madu. Iya. Waktu terbatas harus maksimal. Insyaallah. Pokoknya gue terus pokoknya jangan sampai ada masjid yang kosong, ada tempat ada berkumpul orang biasa. Tidak nyampe dakwah kita kesana. Kalau sampai ada masjid yang kosong kita pertama sedih banget ya. Yang kedua jadi nggak enak gitu. Dan itu kadang-kadang terjadi kan ya. Terjadi. Bagaimana nih sudah dijadwalkan begini kok nggak muncul kan ya. Nah, itu kalau terjadi ya memang kita sangat sedih, sangat rasa-rasa yang enak gitu ya. Bersalah. Sehingga teman-teman itu kan bukan terpaksa ya, artinya harus silaturahim, minta maaf kalau terjadi itu. Pernah ada kejadian begitu kan. Jadi ini Idul Fitri lagi. Idul Fitri udah dijadwal, khotibnya yang datang salah. Jadi yang dijadwal nggak datang ke masjid yang lain, ya kan? Kemudian panitia bingung ya, kaget. Justru yang datang orang lain kan ya. Itu kan akhirnya kita harus silaturahim minta maaf. Ya saya sih juga pernah jadi penyelenggara ya. Bisa dibayangkan tegangnya kalau tiba-tiba khotib pemateri nggak muncul ya. Tapi itu mungkin ada serba-serbinya sendiri. Ada serba-serbi. Yang penting spiritnya tidak berubah, tetap semakin naik, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini semakin sukses kita melakukan gerakan dakwah. Masya Allah. Insyaallah taala. Baik, Habib Lukman Hakim Alatas, hafizakallah. Terima kasih sudah bersama kita pada sore hari ini. Tetap semangat, Habib ya. Amin, insyaallah. Sehat. Pokoknya memimpin pasukan dai Hidayatullah adalah Habib Lukman Hakim, harus maksimal, dan kita harus mendapatkan kemenangan terbaik di bulan Ramadan insyaallah taala. Demikian mungkin hadirin sekalian, para pendengar, para jamaah Hidayatullah, simpatisan dan kader, silaturahmi kami dengan Ustaz Habib Lukman Hakim Alatas, guru kita, Habib kita ya.
Kita doakan beliau sehat selalu. Ya kita semua. Amin. Sehat semua. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan kemenangan bisa kita raih dengan maksimal. Amin. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun wal qalami wa ma yasturun.